Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Rutuwasi Tanggang dengan NIM 18821502003. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Ibu Iswadini MPD. Oke, video berikut ini adalah video yang dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sentence Building. Dan video ini adalah video explaining tentang materi yang hari ini kita perlu belajar bersama. Oke, di layar sudah ada. Kita lihat untuk dari lesson 3B3. Oke, ada pertanyaan pertama. Is John busy? The answer is yes, he is. Oke. Untuk kata ganti laki-laki, John sudah pasti laki-laki. Nah, kata ganti laki-laki adalah he. Kalau perempuan adalah she. So, yes, he is. He di sini berarti John, ya. Oke, untuk bentuk lampaunya adalah was John busy? The answer is yes, he was. Jadi ada juga yang perlu kita ketahui tentang to be. Was itu digunakan untuk I, she, he, it itu pakai was. For example, it was atau I was read a book atau I was here yesterday gitu ya. Atau she was take a bath gitu, jadi dia sudah mandi gitu, jadi bentuk lampau. Nah, sedangkan untuk were itu digunakan untuk you dan juga we dan they. For example, they were here yesterday atau we were watch television gitu ya. Jadi untuk yang berikutnya adalah kalimat positif beserta dengan jawabannya ya. Oke, untuk yang berikutnya ada jawaban-jawaban yang sudah di layar kita. Yes, I was. Yes, you were. Yes, he was. Yes, we were. Yes, you were. Yes, they were. Yang tadi saya sudah jelaskan mengenai pasangan-pasangan to be-nya. Oke, untuk jawaban negatifnya, no, I wasn't atau was not. No, you weren't, were not. No, he wasn't, he was not. Jadi kalau untuk kalimat positifnya sesuai dengan pasangannya was atau were. Lalu untuk kalimat negatif itu sesuai dengan to be pasangannya, yaitu tinggal ditambahkan not, karena not itu berarti tidak ya, artinya negatif, tidak dilakukan. Oke, berikutnya kita mau sama-sama lihat contohnya. Were you busy last night? Yes, I was. Was I right yesterday? Yes, you were. Were the students here yesterday? Yes, they were. Kenapa di sini menggunakan were students? Ya, karena kita harus perhatikan sama-sama students. Students di sini adalah berarti banyak murid ya, banyak anak-anak, yang artinya itu adalah jamak, berarti lebih dari satu, maka dipasangkan dengan were. Were tadi adalah yang kita lihat to be untuk subjek jamak. Lalu jawabannya yes, they were. Oke, yang berikutnya lagi, was John tired on Monday? No, he wasn't. Apakah John lelah pada hari Senin kemarin? Seperti itu. Nah, jadi jawabannya tidak, dia tidak lelah gitu ya. Nah, John, balik lagi yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu menggunakan was. Oke, kita langsung coba exercise 7. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang singkat ya. Oke, coba kita mengambil soal yang nomor 2. Was the teacher here yesterday?
Nah, kira-kira teman-teman jawabnya apa tuh? Was the teacher here yesterday? Oke, berarti jawabannya adalah yes, he was. Jadi menyatakan bahwa kalau itu jawabannya yes, pasti kita menggunakan to be-nya he was. Berikutnya lagi, misalkan was the teacher here yesterday? Kita bisa jawab no, he wasn't. Gitu. He was not, ya. He was not. Oke, contoh yang nomor 2, nomor 4, coba kita perhatikan. Was the green book here yesterday? Jadi kalau kata ganti benda itu pasti it, ya. Nah, jadi was the green book here yesterday? Berarti kalau kita perhatikan juga nih, kenapa dia menggunakan was, karena dia adalah yang tadi pasangan dari it adalah was, sementara benda adalah kata gantinya adalah it. Jadi it was, jawabannya adalah yes, it was, atau jika tidak jawabannya adalah no, it wasn't, atau it was not. Oke, berikutnya lagi, slide yang berikutnya kita mau sama-sama perhatikan previous pattern lesson 2, ya. Jadi di sini ada I study English every day. John studies English every day. I studied English yesterday. John studied English yesterday. Oke, dalam bentuk kalimat lampau itu adalah ditambahkan ed atau yang artinya bentuk lampau. Jadi kata kerjanya adalah aktivitas yang lampau, maka dipasangkan dengan keterangan waktu yesterday. Nah, kalau kita perhatikan yang di atas itu adalah kata kerja yang dilakukan, yaitu study, maka dipasangkan dengan everyday. Oke, lalu untuk John studies English everyday. Studies, kenapa dia menggunakan as? Tentu karena subjeknya atau pelakunya yaitu John adalah kata ganti dia, ya. Makanya studies English everyday. Oke, berikutnya lagi. Ada yang berikutnya adalah I work, you work, he work, we work, you work, they work. Untuk contohnya, he arrived at 9 o'clock. He watched a television program. He want a glass of milk. Nah, oke, kita coba langsung ke contoh soal yang nomor 8. I study every day. Bentuk lampaunya adalah I studied yesterday. Oke, lanjut. The doctor works here every day. Untuk bentuk lampaunya adalah the doctor work here yesterday. He waits for John every day. Berarti bentuk lampaunya menjadi he wait for John yesterday. Oke, kita coba dari exercise 8. Exercise 8. Oke. Number 2. Mary wants coffee after dinner every day. Berarti jawabannya adalah she. Nah, kenapa she? Karena kata ganti dari Mary. Mary adalah perempuan, teman-teman. Jadi she want want, bentuk lampau. Maksudnya adalah wanted, want. Mary want coffee after dinner yesterday. Oke, jadi
di bentuk lampau. Oke, berikutnya kita coba lagi yang untuk soal nomor 4. John visits Mr. Allen every day. Jadi John kata gantinya adalah he, berarti menjadi he visit ditambahkan ed belakangnya, visited ya. Sebenarnya pengucapannya tidak seperti itu, tapi kita supaya sama-sama tahu saja penulisannya. Berarti he visit Mr. Allen yesterday karena bentuk lampau. Oke, yang berikutnya adalah statement John works here every day. Oke, dengan kata subjek John, it means works. Di belakangnya ada tambahan s, here every day. Untuk kalimat pertanyaannya, dia akan menjadi does. Kenapa? Karena bentuk dari pelakunya ya. Contohnya does she, jadi seperti bertanya apakah gitu. Does she like ice cream gitu ya, bisa juga. Berarti akan ditambahkan di belakangnya menjadi does she like ice cream gitu. Oke, kalau di belakangnya ada tambahan kata kerja s, pasti pertanyaannya menjadi does. Yang berikutnya adalah untuk bentuk lampau. Nah, karena ada tambahan ed di belakangnya, huruf ed, maka did John work here yesterday? Karena untuk mengidentifikasi ya teman-teman bahwa itu adalah past tense, maka digunakan did. Jadi atau untuk does untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah past tense. Oke, berikutnya contoh dari exercise 9. Oke. The teacher present the lesson yesterday. Berarti pertanyaannya menjadi did the teacher present the lesson yesterday? Oke. Berikutnya the teacher pronounced the sentence. Did the teacher pronounce the sentence? Nah, di sini kita harus perhatikan ya teman-teman. Untuk jika kalimat positifnya kata kerjanya itu adalah bentuk lampau. Tapi jika diubah menjadi ke pertanyaan, itu akan berubah menjadi verb satunya. Kenapa? Karena dia sudah digantikan dengan did, sudah ditambahkan did. So, jika sudah menggunakan did, maka dia kembali ke bentuk normal atau bentuk semula kata kerjanya. Oke, kita coba lihat contohnya di nomor 5. Mr. Allen wants hot dogs for dinner. Oke, berarti untuk kalimat pertanyaannya, questionnya adalah did he, kata ganti Mr. Allen, that he want, D-nya hilang, soal nomor 5 ya, D-nya hilang, jadi did he want hot dogs for dinner yesterday? Kita oke, berikutnya lagi kita coba untuk soal yang nomor 6. Mrs. Allen wants fish. Mrs. Allen adalah kata ganti untuk perempuan, berarti dinyatakan dengan she. She berarti kita ke kalimat kalimat interrogatifnya atau kalimat pertanyaannya adalah did she want fish yesterday? Gitu. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.